Nanti dijelaskan di hadis terakhir. Kemudian setelahku nanti wafat, kalian akan melihat urusan-urusan yang kalian tak kenali. Tunkirunaha itu apa? Tidak dikenali oleh kalian. Ya, kalian itu artinya orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasul, ya. Jadi yang sekarang ini kamu lihat, ini yang normal. Nanti setelah wafat, kata Rasulullah, akan muncul banyak urusan yang kalian nih heran, kok bisa ya? Paham ya? Selanjutnya para sahabat yang kumpul dengan Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'muruna?" Wahai utusan Allah, kaifa ta'muruna? Apa yang engkau perintahkan dengan kami saat kami dipimpin oleh pemimpin macam itu? Ya. Kalau Rasulullah pemimpin itu adil yang seadil-adilnya, ya. Nah, nanti selepas Rasul, ya tak mesti harus langsung setelah Rasul, ya. Boleh jadi beberapa tahun kemudian gitu. Justru yang dilihat tuh pemimpin tuh jauh dari cara Rasulullah memimpin. Nah, apa yang Rasul perintahkan dengan kami ketika kami dipimpin oleh pemimpin macam itu? Ini jawaban baginda Rasulullah. Ya, di riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kali lagi ya. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan oleh kamu semua hak yang wajib kamu tunaikan. Tunaikan oleh kamu semua hak pemimpin yang wajib kamu tunaikan. Hak orang itu kan kewajiban kita, betul lah. Bapak lebih tua dari saya, hak bapak apa? Dihormati, betul lah. Maka kewajiban saya menghormati. Itu. Nah, hak pemimpin itu apa? As-sam'u wat-tha'ah, didengar, ya, ditaati oleh rakyat. Nah, tunaikan aja itu hak. Selanjutnya mengenai hak kamu yang tak ditunaikan oleh pemimpinmu, kamu jangan nuntut sama dia. Jangan maksa pemimpinmu untuk menunaikan hak kamu. Tapi apa rekomendasi Rasul? Wa tas'alunallaha allazi lakum. Mintalah tentang hakmu kepada aku, kata Allah. Mintalah hakmu kepada Allah. Allah itu dalam Quran menyifati dirinya sebagai Malikal Mulki. Qulillahumma Malikal Mulki. Awas, mulki mah lain presiden, Pak, ya. Mulki mah raja. Kalau raja mah absolut, ya. Raja mah absolut. Kalau presiden, perdana menteri itu kan dengar kata DPR. Betul lah. Raja saja Tuhannya itu Allah, apalagi presiden, apalagi perdana menteri, ya, apalagi menteri. Nah, mengenai hak kamu yang tak ditunai oleh rajamu, gitu. Itu tak usah maksa dengan mereka, minta hakmu itu. Mintalah kepada Allah, Tuhannya si raja itu. Paham ya? Tapi berat nih nerima hadis ini, betul lah. Berat nerima hadis. Maka saya ulang-ulang ini.
Sebenarnya saya bisa percepat nih, saya baca aja terjemahnya. Nah, biar kita semakin sering dengar, semakin mau hati menerima. Ini kan hadis ini bukan sekali diredaksikan oleh Rasul ini, betul gak? Di hadis sebelumnya di muttafaq alaih juga kan? Di hadis kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar wa annahu la nabiyya ba'di, ya, wasatakunu ba'di khulafa fama ta'muruna ya Rasulullah, gitu kan? Kata baginda Rasulullah, aufu bil baitil awwal wa tuhum haqqahum was'alullaha alladzi lakum fa innallaha sa'iluhum amma stara'u, itu kan? Kan sama tuh, was'alullaha alladzi lakum. Cuman di redaksi itu pakai amar kan, pakai fi'il amar. Kalau di sini menggunakan kalimat khobari. Kalau di hadis itu, biarlah Allah yang membalas kezaliman mereka, karena mereka akan ditanyai oleh Allah tentang amanah yang mereka pikul itu, gitu kan? Kalau di sini tadi sebutkan itunya, tunaikan hakmu, tunaikan hak mereka yang menjadi kewajibanmu, ya. Kemudian mengenai hakmu yang tak ditunai oleh rajamu itu, oleh pemimpinmu itu, mintalah dengan aku Tuhanmu dan Tuhan si raja tadi. Paham Pak ya? Ini kata Ibnu Alan, ini hadis ini kata beliau dalilun ala adamit ta'arrudi lil a'immah wa injaru wal i'timadi ala mukafaatillahi ta'ala. Ini hadis ini jadi dalil, jadi dasar mengenai kaidah kita hidup bernegara, ya, berpemerintah. Apa itu? Tidak boleh ta'arrud lil a'immah, tidak boleh berbentrok dengan pemimpin, tidak boleh berbentrok, berperang, apalagi mencabut ketaatan daripada pemimpin, meskipun mereka dolim. Kemudian ini hadis juga jadi dalil bahwa bagi kita rakyat muslim cukup beriktimad, berserah diri, bertawakal kepada pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan kata saya ya, ini kata seorang pensyarah hadis, Ibnu Alan. Kalau dah berani nyarah hadis ya dah hafal hadis Pak ya, kita baca aja. Paham Pak ya? Oke. Awas, yang dilarang itu apa? Ta'arrudil a'immah, mencabut ketaatan, mencabut baiat, menyatakan kita keluar dari kepemimpinan dia. Nah itu yang gitu. Paham? Nah, itu. Adapun kita tidak setuju dengan kebijakan dia yang zalim, itu wajib, ya, mengingatkan pemimpin atas kezalimannya, itu wajib. Bahkan dalam hadis lain disebut jihad kedua setelah berperang dengan orang kafir adalah qaulu haqqin inda sultanin jairin. Berani mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Berani mengatakan itu artinya berani mengingatkan. Berani mengingatkan. Paham ya? Tapi ingat-ingat, kan sudah diulang oleh saya. Kezaliman itu ketika kebijakan, aturan, undang-undang yang dibuat itu bertentangan dengan apa yang diwajibkan.
awas, diwajibkan atau bertentangan dengan aturan Allah, aturan Rasul yang diharamkan. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat itu. Itu baru disebut kezolim. Harus paham ini. Makanya kita dari kecil kan oleh guru MDA dulu ya. Saya dulu waktu SD tuh lepas sekolah tuh dari jam 2 sampai asar ada MDA dulu kan. Hukum tuh disebutkan ada 5 katanya kan. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Nah, itu ingat-ingat itu. Ya, ingat-ingat itu. Nah, ada dosa ini hanya di kelompok 1 dan 2. Yang pertama yaitu wajib. Kalau tak ditunai dosa maksiat namanya. Haram. Kalau larangan itu kita labrak, nah di situ ada dosa, ada maksiat. Ini aja dosa. Mudah agama nih Ustaz. Betul lah. Allah tuh tahu, ya kebanyakan manusia tuh berat taat itu. Nah, maka hanya 2 hal aja. Maka jangan berlebih. Nak nyunat, nak wajibin yang sunat, nak haramin yang makruh gitu. Tak usah gitu kali lah. Betul lah, berat sendiri nanti. Ya, boleh. Kalau Ustaz nanya tuh boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz dalam hadis yang kedua dari karena kita menganggap hak kita tidak dipenuhi oleh sang pemimpin, kita minta ke Allah sebagai pemilik semua kuasa, meminta. Berarti ada hak kita untuk mengambil Allah. Dalam hadis yang kedua ini Ustaz jelaskan kita berserah diri tawakal. Kan dalam pengertian berbeda, pertama tawakal ini atau minta tawakal Allah. Yang pertama kita meminta. Oke, betul. Terus yang kedua, saya baca sebuah artikel dari Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang bunyi, sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan pada para penguasanya. Mungkin satu dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Dan barang siapa yang dikuasai oleh ambisi duniawi, ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi menguasainya. Allah lah pelengkap meminta segala persoalan. Kalau dilihat dari yang terakhir ini sejalan dengan kaitan. Betul. Jadi menurut Ustaz, yang pertama yang kedua tadi, yang ketiga ini apa peran Ustaz atau di mana Islam dalam betul. Assalamualaikum. Jadi Ustadz Ali ini antara meminta kepada Allah dan bertawakal kepada Allah rasanya tak sejalan itu ya, gitu ya. Saya ya? Iya, tak apalah. Ini kan beda, taklah masalah. Iya. Awam pun sama Ustaz, punya pandangan seperti itu. Antara ikhtiar dan tawakal itu tak sejalan gitu. Sepertinya kan, padahal tidak Ustaz. Ikhtiar itu kan Ustaz perbuatan zahir. Kalau tawakal itu perbuatan batin. Salat Ustaz itu ikhtiar namanya. Salat Ustaz itu ikhtiar dalam rangka meraih ridho Allah. Itulah. Setelah salat Ustaz buat, Ustaz jangan bertawakal kepada salat. Aman aku dah salat kata Ustaz. Wah, dah mantap salat. Khusyuk kata Ustaz gitu kan. Dah aku genggam ridho Allah. Kenapa? Karena aku dah sholat. Keliru Ustaz. Tak bisa.
Tidak ada perintah di dalam Quran atau dalam hadis bahwa kita harus bertawakal kepada selain Allah. Paham ya? Serahin selepas usaha itu kepada Allah. Maka Ustadz bilang la haula wala quwata illa billah. Hati ya bilang begitu. Kalau lisan kan belum tentu. Artinya hati Ustadz itu nyandar kepada Allah doang. Karena aku tak punya daya untuk bisa berbuat baik, wala quwata, tak ada kekuatan untuk menjauhi dosa illa billah. Oh, kuncinya kan di Allah doang. Paham ya? Itu. Kalau di depan pintu masjid itu ada harimau Ustaz, betul. Zahir Ustaz lari, nak ke kanan, nak ke kiri, nak sembunyi balik mimbar, terserah lah. Pokoknya ada ikhtiar. Paling tidak loncat-loncat. Tapi jangan nyandarin selamatnya kita dari madarat singa itu kepada loncat-loncat Ustaz. Allah yang menghidupkan dan mematikan saya, gitu. Oke? Jadi minta kepada Allah. Hati beriktimad kepada pembalasan Allah. Makna tawakal, penyerahan penuh kepada Allah dan meyakini bahwa ikhtiar kita tidak mempengaruhi apapun yang ditetapkan. Nah, itu tawakul. Paham enggak? Tawakul tuh di sini. Jadi kalau orang diare pergi ke dokter, kata Ustaz, tawakal aja dengan Allah. Ngapa ke dokter kau nih ya? Musyrik, kata Ustaz. Wah, itu Ustaznya yang keliru. Pergi ke dokter, tapi bertawakal kepada Allah bahwa madarat penyakit ini hanya akan hilang ketika ada kehendak. Upaya kita tak akan memberi pengaruh sedikit pun terhadap ketetapan Allah. Pastikan itu. Tawakal itu kan berarti lantang gitu. Wih, terliru lah itu. Tak bisa. Bukan lantak lah. Kan gitu. Ustadz jalan kaki ke Batu 20 Uban kan, jalan kaki di tengah. Apa Ustadz di tengah? Aku tawakal, tabrak mobil, lantak lah gitu. Udahlah, balik tinggal nama lah. Paham enggak? Kalau tawakal maknanya lantaklah, maka tak adalah perang Badar. Tak ada dakwah Rasul. Tak adalah hijrah Makkah Madinah, Makkah Habasyah dah. Ngapa? Lantaklah, kan gitu. Ada. Oke? Nah, yang kedua, pernyataan Imam Ghazali itu betul Ustaz. Ya, betul Ustaz. Cuman yang Ustaz kan belum puas dengan jawaban saya kemarin itu. Ustaz itu belum puas, makanya nyari artikel Imam Ghazali. Enggak lah, saya juga guyon Ustaz. Ustaz jangan makan nanti. Jangan makan nanti lah, guyon juga saya. Biar cair sedikit Ustaz. Betul Ustaz, apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam. Awas, Imam Ghazali itu Hujjatul Islam Ustaz. Bukan kata orang hari ini, orang dulu yang bilang begitu. Makanya jangan nyinyir sama Imam Ghazali. Kualat nanti gitu. Betul lah. Kualat itu artinya lam yuwakir haqqa kabirina lah, bahasa hadis mah ya. Tidak menghargai, tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tua itu boleh jadi tak seumur dengan kita, senior kita. Betul lah. Laisa minna kata Rasul, bukan bagian dari umatku kata Rasul kalau tak menghargai seniornya gitu ya. Imam Ghazali itu senior Pak, senior berapa abad dari kita. Kita nih ya cacing lah yang hidup sekarang nih dibandingkan beliau ya. Maka hargai, jangan ngecilin harkat keilmuannya. Itu sudah diakui orang ya. Kalau kita kan belum diakui siapa-siapa. Betul lah. Betul itu. Bukan berarti bahwa dialah faktor satu-satunya.
Betul. Bukan berarti dialah faktor satu-satunya. Yang boleh jadi pemimpin adalah penentu faktor kebengkrapan itu, betul jadi. Ya, dominan. Karena urusan orang banyak kan ada di lisan dia. Nah, gitu kan? Jadi kalau lisan dianya tak terjaga, dolim tadi, aturannya tidak memperhitungkan kemaslahatan orang banyak, jelas ya memberi efek kepada yang banyak kan. Bukan berarti itu satu-satunya, faktor lain pun sama. Coba sekarang Ustaz, pemimpinnya ya Allah pintar, hafal Quran, adil, betul lah, mengerti mana hak diri mana hak orang, tapi rakyatnya zolim, kira-kira jadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur? Kan tidak juga, betul lah kan? Nah, gitu. Jadi artinya takkan bersuara tangan nih kalau tidak bersambut dengan tangan satunya lagi, betul lah, bukan? Coba gini, ininya kencang tapi ininya gini, keluar ada kekuatan? Tak. Cuman ada yang lebih dominan, ada yang di bawahan, betul lah. Nah, kezaliman ini akan berpengaruh luas kalau datangnya dari seorang sultan, dari seorang imam, dari seorang pemimpin. Terus paham ya? Nah, itu statement Imam Nawawi. Jadi faktor dominan kezaliman itu akan memberikan efek bahaya yang banyak dan besar ketika datangnya itu dari pemimpin. Oke, jelas. Biasanya ya, biasanya pemimpin itu kan membutuhkan para pembantu kebijakan. Nah, dulu ya ulama itu menjadi partner, ya, menjadi partner pemimpin. Karena ala kulli hal rakyat tuh, betul lah, takdim dengan ulama itu luar biasa dari dulu ya. Karena dari hati ulama itulah muara-muara kebaikan ya yang diserap oleh orang kebanyakan. Nah, ulama ini memberikan kontribusi baik atau buruk kepada imam tadi. Contoh lah ya, yang menyiksa Imam Ahmad bin Hambal itu kan yang mempengaruhinya tuh bukan orang-orang pasar, bukan orang-orang terminal, ya orang yang menurut masyarakat di zamannya adalah orang ilmuwan gitu loh, yang punya pemahaman bahwa Quran ini tak qadim, kalamullah itu bukan qadim tapi hadis makhluk, betul lah. Itu yang menghembuskan pemahaman itu kan ilmuwan. Kemudian pemimpin menerima. Nah, karena pemimpin punya kuasa, maka dia mewajibkan seluruh rakyat untuk berpahaman seperti dia. Betul lah. Jadi ulama-ulama yang lurus kayak Imam Ahmad bin Hambal, betul lah, kayak Imam Asy-Syafi'i, itu kan kena batunya. Paham lah? Motivasinya bisa banyak Ustaz, karena ingin syuhrah, ingin terkenal, karena ingin kebenaran menurut versinya, ingin diakui oleh orang banyak. Mungkin boleh jadi karena ingin pundi-pundi kekayaan. Ya ulama bukan su'un. Ulama su'un, ulama elek, ulama jelek. Tapi awas Ustaz, jangan. Hah? Ulama APS. Apa tuh? Ya kurang lebih lah, gitu ya. Cuman satu hal, karena kita nih menilai orang dari jauh, jangan cepat menyimpulkan. Betul lah, jangan cepat menyimpulkan. Contoh, saya balik kerja dari Batu 22, tiba-tiba di jalan tuh ketemu sama ustadz aja lah ya, mak di belakangnya tuh ada cewek seksi
tak pakai jilbab, menor. Saya langsung dalam mobil, "Ma, Ustadz Ali percuma jadi imam," kata saya. Bawa cewek. Coba bagaimana efeknya kalau saya foto, di-share sama bapak, langsung sore itu kena pecat, "Keluar Ustadz." Kenapa? Saya menilai buruk kawan nih tanpa konfirmasi. Ternyata punya cerita. Ini perempuan nih kelabrak dia, nak dibawa ke rumah sakit. Tak mungkin nyari kerudung dulu, betul lah. Wong dia dah gitu kan, nak lepas nyawa. Tak mungkin, "Ustadz, Bu, tolong antar kerudung sama gamis." Kenapa? Ini cewek kenapa ke abang nih, tapi seksi. Tak mungkin. Pasti Ustadz ngebut. Paham tak? Gitu. Nah, maksud saya begini, ketika Bapak melihat orang ulama berilmu mepet dengan umaro, jangan cepat komen ulama su gitu Ustaz. Hati-hati loh. Ulama tuh ilmunya banyak, tak satu jalur. Betul lah. Banyak jalan menuju Roma, semuanya ada di sini. Pilihan-pilihan alternatif terbaik tuh ada. Bukan kayak kuda yang pakai kacamata, hanya nonton satu aja jalan. Udah. Paham dah? Jadi bukan hak kita untuk menilai dia ulama su atau bukan. Apalagi kita hanya menilai dari kejauhan. Penting ini Pak. Karena ketika ulama sudah dikomen su, ya Allah, itu efeknya kemana-mana Pak. Betul lah. Bukan hanya pihak yang terlibat langsung, orang yang dilabeli ulama yang lain yang tak tahu menau apa-apa pun akan kena imbas. Paling tidak dicemeh jamaah. Tahu lah aku ada maunya dia. Paham tak? Oh, efeknya nauzubillahi min. Nah, ini fitnahnya lebih besar. Paham Pak ya? Baik. Ya ulama pun sama lah, manusia juga, betul lah, manusia juga. Kadang ada hilapnya, ada keliru. Itu tadi Ustaz, wa annahu la nabiyya ba'di, bahwa setelahku itu tak ada nabi lagi. Artinya tidak ada yang dijamin Allah sebagai 100% kebenaran ucapan dan perilaku. Oke? Oke ya. Nah, hadis 9 ya, di riwayat Bukhari Muslim juga ini. Kalau tadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau sekarang dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau begini, bersabda utusan Allah SAW, "Man ata'ani faqad ata'allah." Siapa yang mentaatiku, mentaatiku itu Rasul maksudnya, faqad ata'allah, maka itu maknanya dia telah mentaati Allah. Maka di firman pertama yang kita baca tentang ulil amri ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Jadi ati'u diulang 2 kali kan, untuk Allah dan untuk Rasul. Itu maknanya mentaati Allah, mentaati Rasul ini mutlak Pak. Tak payah tanya-tanya lagi. Ini ucapan Rasul ini sejalan dengan Quran dah. Oh, tak payah lagi itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak ada kata terucapkan olehku kecuali itu adalah wahyu. Tapi kalau bukan Rasul, atiunya tuh disebut. Wa ulil amri minkum, atiunya tadi disebut lagi. Itu maknanya kata ulama apa? Kalau yang ditaati itu selain Rasul, nah, maka kamu harus konfirmasi dulu ke Allah dan ke Rasulmu. Sejalan enggak dengan firmannya? Sejalan enggak dengan sabdanya? Oh sejalan. Sejalan tuh paling tidak sejajar ataupun tidak bertabrakan. Nah itulah paling tidak sejalan tuh ya. Jadi kalau tak bertabrakan, taati dia. Paham Pak ya? Taati dia. Waman asani faqad asallaha, siapa orang yang mendurhakaiku kata Rasul, maka itu artinya dia mendurhakai Allah.
Itu kan dah kita paham. Berikutnya yang nyambung ke judul, waman yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Siapa yang taat kepada amirnya, amir itu pemerintahnya, ada di Timur Tengah namanya emirat, emirat dari amaro kan, emirat. Barang siapa taat kepada pemerintahnya, maka itu artinya dia telah mentaatiku, kata Rasul. Paham ya? Jadi sekali lagi saya kasih contoh di awal-awal dulu. Kalau bapak nikahan dicatatkan di KUA dan itu adalah perintah ulil amri kita, itu artinya bapak sedang tak ada itu dalam hadis nyatat nikah. Bahkan sejalan. Yang ada dalam Quran itu yang harus di kata ulama, ayat terpanjang di Quran itu satu ayat itu tentang hutang, Pak. Tentang nyatet hutang. Bapak dihutang sama saya 10 juta. Terus sampai bapak pensiun tak saya bayar. Gondok, Pak. Gondok kan? Bapak punya anak putri satu-satunya, nikah dengan seorang laki-laki, setelah 10 tahun itu berumah tangga, tiba-tiba laki-laki itu mengingkari dia istrinya. Gondok enggak? Gondok. Gondokan mana? Tadi bayar hutang 10 juta atau anak putri bapak tadi akui istri oleh suaminya? Pasti yang kedua kan? Betul lah. Duit 10 juta Pak, bisa dicari gantinya. Tapi kehormatan putri bapak, ada yang bisa nyiapin ganti tidak? Tak ada. Apa sini saya bacakan? Ini bukan kata saya ya. Ini sabda Rasul. Ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ulang ya. Waman yuti'il amira, bukan al-imama, al-amira. Al-amir itu biasanya lebih rendah dari imam. Kedudukannya itu. Siapa yang taat kepada amirnya, kepada pemimpinnya, itu maknanya dia telah mentaatiku, kata Rasul. Waman ya'sil amira faqad asani. Siapa yang mendurhakai amirnya, pemerintahnya, pemimpinnya, itu maknanya dia mendurhakai aku. Kenapa? Karena aku yang nyuruh kalian mentaati pemimpin itu. Oh, berarti tak taat perintah itu tak senang dengan aturan Rasul. Nauzubillahi min. Paham Pak ya? Ini penting nih Pak. Ngeri Pak. Kalau satu negara dah hilang kepercayaan kepada pemimpin. Caos. Kacau. Sih. Oke. Ya. Iya, berlakukah untuk mereka? Kita doain dulu ya. Mudah-mudahan negara Afghanistan ini oleh Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, yang maha luar biasa, yang maha perkasa, diberikan ketenangan, betul, diberikan pemimpin dan pemerintahan yang thayyibatun, ya, yang menyenangkan, ya. Tuhan ridho dengan mereka. Kita doakan, ya. Kita doakan dalam sholat kita, dalam hati kita, ya, dalam sujud kita, itu saudara kita loh Pak, ya, bukan hanya setakat saudara karena manusia, mereka seiman dengan kita, mempercayai Allah Tuhannya, mayoritas sugi. Kita doanya, ya, kita tak usah dibawa-bawa ke politik lah, betul lah. Nah kalau memang secara de facto sah mereka sebagai pemimpin, maka rakyatnya wajib mentaati. Kita kan tak mengerti,
seperti apa kedudukan Taliban di Afghanistan. Kalau memang mereka itu sah secara hukum di negaranya sebagai pemimpin yang berkuasa, maka kena kewajiban ini. Betul lah. Kecuali mereka merebutnya dengan cara yang tidak sah, sehingga aturan mereka menyatakan sebagai perbuatan yang keliru dalam bernegara, yaitu lain cerita. Andai mereka sah, maka rakyatnya wajib. Paham Pak ya? Ini dengar nih oleh kita. Habis, tak jadi, selesai. Dua lagi. Tahu ya? Kita kan bukan ngejar silabus ya, gitu. Suka-suka hati kita aja. Bila nak selesai lah kan. Nah, gitu. Itu saja. Paling tidak kita ada pegangan bagaimana kita bernegara. Jangan terombang-ambing, Pak. Ya, ada isu sikit belok kita. Nauzubillah, jangan. Ya. Nanti nyesel kita kalau kita sudah kehilangan rasa aman yang sedang kita rasakan. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik ya kepada kita untuk bisa mentaati pemimpin kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.